Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 291. Bang, Tazudin memukul meja, amarahnya membara. Fernando, kau masih berani bilang, tidak ada yang perlu meminta maaf kepada kami. Apa kau tidak malu? Bagaimanapun, aku mertuamu, beberapa waktu lalu, kau membuatku marah sampai masuk rumah sakit, memaksa aku berlutut, membuatku malu di depan kerabat. Apa semua ini bukan kau yang lakukan? Apa kau pantas melakukan ini kepadaku? Melihat Tazudin marah, Hadi buru-buru membujuk. Sudahlah, ayah, jangan bertengkar dengan Fernando, tidak baik marah dan membuat ayah sakit karenanya. Karakter manusia semacam ini, ayah juga tahu, apa dia layak membuat ayah marah. Dan ayah sudah tinggal di villa kami, masalah itu tidak akan terjadi lagi. Hadi, kau benar. Tazudin mengangguk, merasa lebih tenang. Saya sekarang, tinggal di villa kamu, tidak lagi harus diremehkan oleh Fernando yang tak berguna ini. Fernando, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Hadi mengeluarkan ponselnya, membuka WhatsApp tertampil antar muka obrolan, catatan kontak adalah Direktur Manalu. Direktur Manalu ini adalah sutradara program, Aku Adalah Miliarder, Hadi mengatakannya. Kemarin malam, Direktur Manalu dan sponsor utama, Aku Adalah Miliarder, mengadakan perjamuan perayaan. Setelah diskusi di perjamuan, sepakat memutuskan, untuk melatih saya sebagai artis. Kemarin malam, Direktur Manalu juga mengirim pesan WhatsApp dan menyampaikan berita itu kepada aku. Fernando, apa kau sudah lihat berita WhatsApp ini? Sudah lihat, terus. Fernando melihat sekilas layar ponsel Hadi, dan menarik pandangan kembali. Wajah Hadi penuh kebanggaan, apakah kau tahu apa artinya itu? Itu berarti aku sudah mendapatkan pengakuan dari sutradara program Aku Orang Kaya, dan, aku pasti akan menjadi artis yang disukai banyak orang di masa depan. Jadi Fernando, terpikir kita masih anggota keluarga, hari ini benar-benar kesempatan terakhirmu. Yana melanjutkan, kamu tidak perlu berlutut, kamu hanya perlu meminta maaf kepada kami dan merekam video, dengan ini kamu dapat membersihkan jati dirimu. Saya tidak ingin setelah menjadi artis, dan difoto oleh wartawan paparazzi, bahwa di rumah kami ada menantu tak berguna, dan kemudian terjadi gosip. Yana benar, Tazudin berkata, Fernando, kamu harus jelas, kami menyuruhmu meminta maaf. Tujuan utamanya, bukan untuk membersihkan jati dirimu, tetapi untuk reputasi keluarga Yasmudi, dan juga masa depan. Hadi, kamu mengerti. Kamu jangan kira, kita kesini 2 kali, karena kamu. Betul, Fernando, jika kau masih ada otak, saya sarankan kamu untuk meminta maaf sekarang. Yana menambahkan, tunggu Hadi sudah menjadi artis, kita masih bisa membantumu nanti. Jika kamu tidak meminta maaf, maka ketika Hadi menjadi artis, reputasimu akan lebih jelek daripada sekarang, semua orang akan meremehkanmu saat kau berjalan di jalanan. Fernando, masih tidak cepat meminta maaf. Hadi mengambil ponselnya dan bersiap untuk merekam video permintaan maaf Fernando. 3 orang gila. Fernando memutar bola matanya dan melanjutkan sarapan, malas untuk berbicara. Fernando, beraninya kamu memanggilku orang gila. Tazudin meledak sangat marah, ini adalah pertama kalinya Fernando memarahinya, dan juga di depan Hadi dan Yana. Ini membuatnya sebagai orang paling tua, tidak tahu harus bagaimana meletakkan wajahnya. Fernando, apa yang kamu katakan? Wajah Yana juga langsung menjadi dingin, kemarahan muncul di matanya. Fernando, perhatikan kata-katamu. Hadi mengerutkan kening. Ding dong. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi.
Ini WhatsApp dari Direktur Manalu. Hadi bermata cerah, apakah dia ingin berdiskusi dengan saya perihal menjadi artis? Tazudin dan Yana juga melihat ke Hadi. Hadi kembali ke WhatsApp dengan penuh sukacita. Tetapi ketika dia melihat berita itu, betapa terkejutnya dia, melongo tak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Hadi tidak bisa mempercayainya. Hadi, ada apa? Apakah Direktur Manalu mengatakan akan memberimu lebih banyak sumber keuangan, dan sudah mulai mengurusnya untukmu? Melihat ekspresi terkejut Hadi, Yana tidak sabar untuk bertanya. Iya, Hadi, katakan apa yang dikirim Direktur Manalu padamu. Tazudin juga bertanya. Direktur Manalu mengatakan saya dikeluarkan dari program Aku Orang Kaya, dan saya harus membayar ganti rugi 20 miliar itu. Mata Hadi tak berekspresi dan tidak bersemangat, mulutnya bergumam, merasa lemas. Pada saat melihat berita ini, perasaannya menjadi hampa. Seluruh tubuhnya juga terasa seperti disambar petir. Klotak, ponselnya jatuh ke lantai dan jayarnya pecah. Apa? Dikeluarkan? Tazudin dan Yana juga sangat terkejut. Bagaimana itu bisa? Kenapa? Yana tak percaya dan bergumam, Hadi, episode program Aku Orang Kaya, yang kamu hadiri itu, menduduki peringkat pertama pada saat yang sama, dan juga menjadi pencarian terpopuler di Twitter. Puluhan juta penonton memberi perhatian tinggi kepadamu. Kamu dapat menghasilkan uang untuk program Aku Adalah Miliarder, kamu dapat menghasilkan uang untuk sponsor, mengapa mereka mengeluarkan kamu? Betul, Tazudin juga mengatakan, tim program Aku Adalah Miliarder sangat tidak bijaksana untuk membuat pilihan ini, tidak ada untungnya sama sekali. Aku juga tidak tahu alasannya. Hadi menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya menggedor, ada firasat buruk. Apakah tim program sudah tahu bahwa aku meminjamkan uang sebagai rentenir? Jika benar-benar diketahui oleh tim program, bukan hanya dikeluarkan saja segampang itu, 20 miliar akan ditarik semua. Ayah, Yana, mari kita pulang dulu dan membicarakannya di rumah. Hadi mengangkat ponselnya dan berdiri. Baiklah. Diskusi di rumah, tidak boleh diketawakan oleh Fernando orang tak berguna ini. Ketiga orang itu berjalan keluar rumah. Setelah sampai di rumah, Hadi mengurung dirinya sendirian di kamar dan menelepon Direktur Manalu. Halo, Direktur Manalu, aku Hadi merasa tidak berbuat kesalahan, dan Aku Orang Kaya, juga memiliki peringkat penonton yang sangat tinggi, mengapa aku dikeluarkan? Hadi tersenyum dan bertanya dengan hati-hati ketika telepon terhubung. Kenapa? Kamu tidak malu bertanya kenapa kepadaku? Di ujung telepon, terdengar suara Direktur Manalu menahan kemarahan. Hadi, kamu katakan sendiri padaku, tim program kami, memberikanmu 20 miliar, apakah kamu mengambil 6 miliar, untuk rentenir? Dan juga berbohong tentang harga villa, melebihkan 6 miliar, apa kamu benar-benar berpikir, hal ini bisa disembunyikan? 6 miliar, rentenir. Hadi tidak mengaku sama sekali, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Direktur Manalu, apa yang kamu katakan? Hadi, sudah seperti ini, kamu berpura-pura di depanku. Direktur Manalu dengan nada suara tinggi, membentaknya. Apakah kamu ingin aku mengambil catatan utang dari Kak Lesmana dan memberikannya kepada kamu? Kamu baru mengakui telah mengambil 6 miliar untuk rentenir. Gemuruh. Mendengar ini, Hadi tidak bisa lagi menahan, dia seperti tersambar petir, wajah langsung pucat. Dia lemah, dan seluruh tubuhnya lemas di tanah, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin, Direktur Manalu bagaimana bisa kenal Kak Lesmana? Bab 292. Direktur Manalu, aku. Hadi membuka mulutnya bermaksud untuk menjelaskan. Hadi, Anda telah melanggar aturan program Aku Adalah Miliarder, saya akan memberikan Anda waktu, dalam 3 hari Anda harus mengembalikan 20 miliar itu kembali ke program. Direktur Manalu langsung menyelanya. Jika tidak demikian, kita akan bertemu di pengadilan. Bahkan 6 miliar itu pada dasarnya bukanlah uang Anda,
Anda telah menyalahgunakan untuk pinjaman rentenir, pantas apabila Anda dihukum bertahun-tahun. Jangan, Direktur Manalu. Mendengar hal ini, raut wajah Hadi langsung berubah, dan dengan tergesa-gesa ingin menjawabnya. Namun sebelum ia selesai berbicara, teleponnya sudah berbunyi bip-bip-bip, telepon ditutup. Mengapa? Masalah pinjaman rentenir diketahui Direktur. Wajah Hadi tampak suram, sekarang masalah yang paling mendesak adalah mengembalikan uang 20 miliar itu. Namun saat ini, yang ada padanya hanya sekitar 1 miliar saja. Sisanya telah habis digunakan. Dalam 3 hari, harus mengumpulkan 20 miliar bukanlah hal yang mudah. Kemungkinan terbesarnya adalah ia harus pergi ke pengadilan dan masuk penjara. Hadi bergumam, dan gelombang keputusasaan mengalir dalam pikirannya. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Sampai dipukul mati pun aku tidak mau masuk penjara. Hadi menggertakkan gigi lalu membuka laci mejanya, yang mengesankan di dalamnya terdapat sebuah dokumen berwarna merah. Itu adalah sertifikat kepemilikan villa, sementara itu, di dalam villa Fernando. Ding dong, ponsel milik Fernando berbunyi pesan masuk. Ia mengambil ponselnya, lalu melihat pesan WhatsApp dari Muhasir. Pak Fernando, sudah diumumkan dalam tim program, aku orang kaya, yang dipandu Direktur Manalu, dia memecat Hadi. Aku mengerti. Fernando membalas pesan itu lalu melanjutkan sarapannya. Setelah selesai sarapan, ponsel Fernando tiba-tiba berdering. Halo, Fernando, ini aku, Juwono. Telepon itu terhubung, dan terdengarlah suara rendah Juwono. Ada apa? Fernando bertanya seraya tersenyum. Kalau Ginting, aku rasa cukup baik, Juwono tanpa berbasa-basi langsung masuk ke topik pembicaraan. Saat ini daerah abu-abu kota lautan timur di bawah kendalinya telah benar-benar bersatu. Daerah kekuasaan Savitri Latif juga telah ditundukkan olehnya, selain itu, saya juga memberinya beberapa industri dan dikelola dengan baik olehnya. Dapat dikatakan bahwa sekarang di daerah abu-abu kota lautan timur, kecuali saya, Ginting memperoleh reputasi tertinggi. Juwono, apa maksudmu mengatakan itu kepadaku? Mata Fernando berkedip beberapa kali. Pak Fernando, saya beberapa kali sudah berbicara dengan Anda sebelumnya tentang pengunduran diri. Juwono berkata sambil tertawa. Saya sudah tidak muda lagi, telah mengalami banyak pasang surut sungai. Beberapa tahun ini membaca kitab suci Buddha, sangat memahami bahwa dunia hanyalah lautan kepahitan, kekuasaan, status, uang, selain itu hidup juga hanya sesaat. Jadi pada saat ini, saya hanya ingin berada di daerah pegunungan dan hutan yang tersembunyi, menjalani kehidupan yang santai. Jadi, aku ingin menyerahkan jabatanku pada Ginting. Menjadikannya sebagai pemimpin daerah abu-abu kota lautan timur adalah keputusan yang paling tepat. Fernando tampak agak serius, ini merupakan keputusan yang cukup besar. Untuk Ginting sebenarnya Fernando telah memikirkan cara untuk membantunya naik jabatan tetapi ia tak pernah terpikirkan membiarkan Ginting menggantikan posisi Juwono. Karena Ginting masih terlalu muda, masih berusia 20-an, pengalaman, kemampuan, semua harus dipertimbangkan. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan muncul masalah besar ketika dia menggantikan posisi Juwono. Juwono, permasalahan ini terlalu berat. Ginting, aku rasa tidak terlalu tepat. Fernando menjelaskan. Pak Fernando, saya merasa ini sudah tepat. Juwono berkata, pertama-tama, Ginting adalah orang yang kau dukung, dia adalah orangmu, sejak awal selalu setia padamu. Jika Anda menyerahkan posisi ini kepada orang lain, bahkan kalaupun pengalaman dan kemampuan mereka sudah cukup baik, belum tentu mereka setia seperti Ginting. Poin kedua, Ginting ini meskipun masih muda, seorang junior, tetapi ia bersedia untuk belajar, tahu kesalahannya dan bisa berubah. 3 tahun ke depan pasti akan sukses dan juga bisa menjadi tangan kanan Pak Fernando. Saat ini, saya sengaja membiarkan Ginting mengurus beberapa industri, sebagai salah satu cara untuk melihat seberapa besar kemampuannya.
Meskipun ia kadang-kadang membuat kesalahan kecil, tetapi secara keseluruhan hasil kerjanya itu cukup baik, saya puas. Baik, lalu. Fernando mengangguk, ia merasa alasan Juwono ada benarnya. Poin ketiga, Ginting ini seorang pekerja keras dan memiliki semangat juang untuk terus naik. Tujuannya tidak hanya sebatas kota lautan timur ini. Juwono melanjutkan, saya sudah tua, semangat pekerja keras itu telah lama menghilang. Maka dari itu sangat tepat apabila Ginting, seorang pemuda yang kompeten dapat menggantikan saya. Dan, sekarang seluruh wilayah abu-abu timur Indonesia adalah kalangan muda, lebih cocok dengan orang-orang muda seperti Ginting. Pak Fernando, itulah ketiga poin alasan utama saya menyerahkan posisi saya kepada Ginting. Juwono menyimpulkan pernyataannya. Jika Pak Fernando tidak setuju, maka masalah ini dapat ditunda dan menunggu kandidat lain yang cocok. Fernando menanggapinya dengan bergumam dan ia diam beberapa saat lalu berkata, "Ya baiklah jika kamu bersikeras, maka berikanlah jabatanmu pada Ginting." "Ya, baik." Juwono berkata, "Masalah ini seharusnya dapat dibereskan dengan cepat, hanya dalam 3 hari. Dalam 2 hari ini, saya akan mengirim pesan untuk menyatukan orang-orang teratas di daerah abu-abu untuk mengumumkan hal ini." "Baiklah." Fernando tanpa banyak berbicara menutup teleponnya. Tak lama setelah itu, ponsel berdering lagi, dan kali ini panggilan dari Ginting. "Kak Fernando, Kak Juwono baru saja memberitahuku kalau ia ingin memberikan posisinya kepadaku." Suara gembira Ginting terdengar dari ujung telepon. "Ya, aku sudah tahu tentang hal itu. Kamu persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik dalam 2 hari ini," Fernando menjawabnya. "Sampai pada waktunya, seluruh area abu-abu kota lautan timur akan menjadi milikmu." "Lia, tapi kakak tenanglah, aku Ginting bisa berada di titik hari ini, aku tahu siapa yang memberikannya kepadaku." Ginting berkata, "Jika tidak ada Pak Fernando, aku masih berada di daerah miskin menjadi seorang pengemis. Jadi bahkan jika aku berada di posisi Kak Juwono, berdiri di puncak area abu-abu, aku tahu siapa yang membuat aku sampai sejauh ini." Fernando menutup teleponnya, mengesampingkan hal ini dan mulai memikirkan kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi. Ia membuka WhatsApp dan mengirim pesan ke Makbul. "Bantu saya mengundang kepala keluarga rumah Wahidi, katakan bahwa saya ingin berbicara dengannya secara pribadi tentang kerjasama logistik." "Baik, Pak Fernando, saya akan menghubungi keluarga Wahidi dengan segera," Makbul membalas pesannya. Kemudian, Fernando mengirim pesan ke Cicilia dan Yunita. Cicilia tentu saja langsung setuju dan mengatakan akan segera menghubungi keluarga Wahidi. Yunita menelepon Fernando, pertama perihal kesalahannya di Villa Grand Palace maka ia ingin meminta maaf kepada Fernando. Masalah kecil ini, Fernando sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati, dan mengatakan kepada Yunita tidak masalah. Yunita pun merasa lega lalu berjanji untuk membantu Fernando melalui identitas pemilik keluarga Sambari yaitu Rasadi, Sambari untuk bertemu dengan keluarga Wahidi. Tempat kediaman keluarga Wahidi di kota lautan timur. Pemilik keluarga Wahidi, Rosa Cahnang, duduk di meja kerjanya, mengenakan rok panjang, pakaian mahal dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kemewahan. Tiga keluarga besar di kota lautan timur yaitu, Hadat, Zahir, Sambari bersamaan mengirim undangan untuk mengundang Anda bertemu dengan seorang pemuda bernama Fernando untuk berbicara perihal bisnis. Seorang wanita berpakaian seperti sekretaris dengan cepat masuk dan memberitahunya. Bab 293. Undangan bersama. Wajah Rosa berubah menjadi serius, mereka meminta saya dan Fernando berbicara tentang bisnis. Iya, sekretaris mengangguk, ketiga keluarga dalam teleponnya mengatakan pria itu adalah Fernando. Fernando, kali ini, wajah Rosa menjadi tampak lebih serius dan tidak seperti biasanya. 4 keluarga terpandang di kota lautan timur, 3 dari mereka,
mengeluarkan undangan bersamaan meminta ia selaku kepala keluarga ini dan Fernando berbicara tentang bisnis. Tentu saja identitas Fernando ini bukanlah orang biasa. Apakah dia benar-benar dari PT Lukman? Rosa mempertanyakannya. Hanya PT Lukman yang memiliki kemampuan untuk langsung merayu 3 keluarga untuk membantunya melakukan bisnis. Identitas Fernando ini jelas saja tidak sesederhana sebagai seorang kurir, namun mungkin saja hanya seorang karyawan dari PT Lukman. Singkatnya, tidak ingin menyinggung. Bu, bagaimana menurut Anda? Setuju dengan undangan itu? Sekretaris bertanya. Katakan kepada 3 keluarga itu untuk mengatur waktu dan tempat, maka saya akan hadir di sana. Selain itu, jangan beritahu Hamdin tentang hal itu, menghindari dia melakukan tindakan yang terlalu terburu-buru, Rosa menjelaskan. Iya, Bu. Sekretaris berjalan mundur keluar ruangan. Rosa melihat keluar jendela, dalam hatinya agak gusar. Pergi, pasti harus pergi. Karena Rosa 80% yakin bahwa Fernando ini adalah bagian dari PT Lukman, bukan seorang kurir saja. Tetapi, ada perseteruan antara putranya si Hamdin dan Fernando, jadi apabila ada pihak yang mengambil keuntungan dari hal ini, tentunya akan sangat merepotkan. Mudah-mudahan Fernando tidak mempermasalahkan hal ini. Rosa diam-diam berpikir, namun jika dia benar-benar memperhitungkannya, maka harus membiarkan Hamdin meminta maaf kepadanya. Restoran Loten, ini adalah restoran terbesar di kota Lautan Timur, bisnisnya berjalan dengan lancar, ada pianis kelas dunia yang mengalunkan musiknya di restoran ini, semua buah yang digunakan adalah buah impor dan daun tehnya pun merupakan daun pilihan teratas. Hanya tamu kalangan ataslah yang baru bisa datang ke tempat ini. Harga yang harus dikeluarkan pun sangat mahal, untuk satu tempat kecil untuk duduk perlu biaya jutaan. Tamu yang datang ke restoran ini sebagian besar pasti membicarakan bisnis, mengobrol, berpesta dan lain sebagainya. Tetapi restoran Loten hari ini malah tampak sangat tenang, karena seluruh restoran telah disewa. Di luar restoran terparkir 4 buah mobil. 1 mobil Maserati Queen, 2 mobil Audi A8, dan 1 Mercedes Big G. Di lantai paling atas restoran teh ini, 4 orang sedang duduk melingkar. Seorang pria dan 3 wanita, salah satu dari 3 wanita itu agak tampak sedikit lebih tua, kira-kira telah mencapai usia parubaya, tetapi perawatan tubuhnya terlihat sangat baik, di seluruh tubuh terpancar aura keagungan, tentu saja dia adalah Rosa Cahnang. Tamu lain yang duduk di depannya adalah Cicilia Haddad, Yunita Sambari dan Makbul Zahir. Ketiga orang ini, satu adalah kepala keluarga Haddad, dan 2 lainnya adalah anak-anak dari keluarga yang statusnya sangat tinggi sehingga dapat mewakili keluarga. 3 orang, lalu Fernando, kapan ia akan datang? Rosa melihat keluar pintu, agak sedikit cemas. Tante Rosa mencemaskan apa? Fernando biasanya sangat tepat waktu, dan saat ini masih belum sampai waktunya dengan waktu yang kita sepakati. Yunita tersenyum dan berkata, waktu pertemuan yang dijadwalkan adalah jam 2 siang, sekarang masih pukul 1.55, masih sekitar 5 menit lagi. Bu Rosa, Pak Fernando adalah orang yang terhormat, saya harap Anda tidak secara langsung memanggil namanya, ini sama saja dengan tidak menghormati Pak Fernando. Cicilia adalah seseorang yang cukup tegas dan dengan sikap dinginnya berkata, kepada Pak Fernando tidak hormat, berarti Bu Rosa juga tidak menghormati keluarga kami, saya tidak ingin karena masalah kecil ini, hubungan antara kedua keluarga menjadi buruk. Wajah Rosa sedikit berubah, tidak terpikirkan kalau Cicilia akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Untuk mengetahui bahwa kedua keluarga besar juga demikian, perkataan Cicilia ini sudah membuktikan bahwa ia berada di sisi Fernando. Dan tampaknya sikapnya sebagai pemilik keluarga Haddad ini sangat menghormati Fernando. Benar saja, saat Cicilia mengatakan hal itu, Yunita dan Makbul menatapnya dalam-dalam. Yunita mengedipkan matanya. Jangan-jangan identitas Fernando masih ada yang belum terungkap, bagaimana bisa Cicilia dapat bersikap seperti ini kepadanya?
Makbul pun terlihat agak membelalakkan matanya. Apakah Cicilia mengetahui identitas Pak Fernando yang sebenarnya? Bu Cicilia, karena kamu berkata demikian, maka saya akan memperhatikan perkataan saya. Rosa menghela napas. Tuk tuk tuk, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda, raut wajahnya tampak tenang, kedua tangannya disilangkan ke belakang, perlahan berjalan masuk. Pak Fernando, melihat Fernando, Cicilia dan Makbul berdiri, dan menatapnya dengan rasa hormat. Yunita pun sambil melihat jam, tepat pukul 2 siang Fernando datang tepat waktu. Fernando melambaikan tangannya sambil berkata, "Tolong kalian bertiga pergi keluar dulu, saya dan Bu Rosa akan berbicara." Baiklah, Cicilia dan dua orang lainnya segera bergegas keluar, hanya tersisa Fernando dan Bu Rosa dalam ruangan itu. "Bu Rosa, silakan perkenalkan dirimu terlebih dahulu, saya Fernando Lukman dari PT Lukman." Fernando duduk di seberang Rosa seraya tersenyum. "Anda benar-benar dari PT Lukman." Mata Rosa hampir saja melompat keluar karena terkejut, kalau Pak Fernando ingin membicarakan kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi, seharusnya tidak akan hanya bekerja sama dalam hal kurir pengantar saja. Bagaimana mungkin? Fernando mengatakan beberapa kata, hari itu di Hotel Royal Garden, anak Anda menyatakan dengan tegas itu hanyalah kerjasama untuk pengantaran. Saya pun tidak diberi kesempatan untuk berbicara, jadilah kesalahpahaman, saya juga tidak berdaya. Anak saya sejak kecil selalu dimanjakan oleh keluarganya, jadi karakternya agak arogan. Pak Fernando, Anda jadi harus menanggung banyak beban. Rosa sedikit tertawa, ternyata Pak Fernando adalah bagian dari PT Lukman, yang disebut kerjasama logistik, saya telah mendengarnya beberapa kali. Sebagian besar logistik di seluruh timur Indolen telah bekerja sama dengan PT Lukman dan pastinya juga telah mendapat banyak keuntungan darinya. Kami keluarga Wahidi telah menantikan untuk bekerja sama dengan PT Lukman. Tetapi tidak disangka Pak Fernando sendiri yang datang mencari kami, menawarkan kerjasama, kami jadi tidak tahu bagaimana harus memulai kerjasama ini. Fernando tersenyum dan dengan gaya bicara yang cerdas menghemat tenaga. Ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Rosa. Bu Rosa, silahkan melihatnya, ini adalah beberapa poin mengenai hal terkait kontrak dan kerjasama logistik, jika Bu Rosa setuju, silahkan langsung menandatanganinya. Kontrak ini dikirim oleh Pak Yasri siang ini. Baiklah, Rosa mengangguk, mengambil alih kontrak dengan tenang lalu melihatnya. Semakin ia melihatnya, mata Rosa semakin terlihat bersemangat dan semakin hidup. Kontrak utama ini membicarakan mengenai PT Lukman akan menjalankan logistik secara global dan akan menciptakan sistem logistik mereka sendiri. Sistem ini mencakup 7 benua di dunia serta 4 lautan. Setelah sistem ini terbentuk, komoditas milik PT Lukman di luar negeri akan dengan cepat diimpor ke dalam negeri untuk didistribusikan. Seperti koktail di selatan Megalan, ikan filet, kopi Kenya di Avanland, Parmaham di Rusia. Dan tentu saja, ada beberapa barang mewah, perhiasan berlian, barang-barang emas, beludru, karpet Turki. Untuk kecepatan logistik saat ini ingin membeli barang-barang dari luar negeri sangatlah lambat, setidaknya butuh waktu sekitar setengah bulan, jika menghadapi terjadi sesuatu dalam perjalanan, menunggu 2-3 bulan pun masih ada kemungkinan barang tidak sampai. Tapi sistem logistik PT Lukman ini malah bisa meningkatkan kecepatannya kira-kira sebanyak 5 kali lipat. Itu angka yang sangat mengejutkan. Perusahaan logistik lainnya akan jauh tertinggal di belakang. Demikian pula, setelah sistem logistik terbentuk, beberapa produk dari Indolen juga dapat dijual ke luar negeri dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti teh, ginseng, sutra, ramuan obat, barang biasa, ada juga beberapa produk khusus, makanan ringan dan sebagainya. Dan setelah membaca dokumen ini, mata Rosa sejak awal sudah dipenuhi banyak keinginan. Bersambung ke bab 294. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.